see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. You'll never let me go through it all. Oke, shalom semuanya. Welcome back to Sanctuary, a place for everyone. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Asik. Waduh, jadi malu. Soalnya kita udah lama nih, terakhir ketemu itu tahun lalu di Sanctuary Home. Nah, kali Oh ini iya, bener-bener Ger, ya, udah lama juga Ger ya. iya, tahun lalu. Sekarang di Sanctuary di hari Minggu. Please welcome Steven Erastus. Wah, halo, thank you udah nginvite ke sini nih, kehormatan nih buat gue nih. Ada. Gimana kabar, Bro? Sehat-sehat ya? Amin, sehat walafiat. Lu gimana Ger? Sehat-sehat. Puji Iya dong. Tuhan. Oke, kayaknya kita mau langsung mulai aja, Van. Tapi sebelum mulai, biar Afdol, biar Kristen ya. Biar Kristen, oke, siap. Kita doa dulu ya. Siap. Oke, Bapak terima kasih buat semua yang kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Tuhan Yesus, biar hari ini Tuhan Yesus, kami mendapatkan sesuatu, Tuhan. Ada rema, ada sesuatu yang baru yang kami dapat lakukan, Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami. Beracara untuk sanctuary, Tuhan Yesus. Berikan kami hati untuk belajar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Bro, kan nih kita di tahun yang baru nih bro. Biasanya
tahun baru itu kita punya sesuatu yang resolusi Oh, siap. Resolusi ya, resolusi ya. Harapan gitu ya. Yoi, biasa 2020 bikin resolusi, 2021 bikin Iya, resolusi tiap tahun gitu terus. tiap tahun. Nah, bro, kita ada tema untuk minggu ini itu a chance to change. Jadi kesempatan untuk berubah. Oke. Kita biasa bikin resolusi, tapi terkadang resolusi itu lewat begitu aja. Nah, boleh gak bro lo cerita terkait tentang hidup lo, tentang perubahan yang pernah lo alamin untuk menjadi biasa lebih baik. Kalau target kita sekarang kan yang Tuhan kasih, kita harus menjadi sempurna gitu ya bro. Iya, iya, iya. Nah, ada pengalaman nggak bro? Boleh cerita bro? Aduh, berat nih ditanya pengalaman nih ya. Apa ya, pengalaman gue terkait perubahan diri gue ya, Ger ya. Ya, Gimana ya? Bagi gue pribadi, perubahan itu bukan hal yang sulit sih. Tetapi sangat amat sulit gitu. Karena berubah itu butuh, pertama pasti butuh proses. Dan proses itu adalah sesuatu yang nggak bisa dihack. Jadi lo harus melewati tahap proses untuk berubah gitu loh. Karena nggak mungkin lo dari A kemudian lo berubah jadi B tanpa proses langsung ting gitu loh. Nggak mungkin, pasti ada proses. Nah, proses ini yang bagi gue pribadi yang tadi sangat amat sulit. Sangat amat sulit. Karena kenapa? Karena untuk berubah, khususnya dalam kita berbicara mengenai kesempurnaan seperti Bapa, perubahan karakter, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, itu perubahannya itu yang bikin susah sih Gare. Itu lu mesti seakan-akan lu masih melukai diri sendiri sih. Lu masih melukai daging sih. Karena yang harus rubah itu kan perubahan gini, yang harus lu matikan itu adalah daging. Sampai roh lu bisa hidup. Daging ini kan harus kita matikan dan roh ini harus makin kuat. Iya kan? Nah, untuk bisa menghidupkan roh ini agar semakin kuat, daging ini harus dimatikan. Nah, mematikan daging ini nggak bisa jebret langsung mati. Nggak bisa Pak Pendeta tepang tangan dong, jebret gitu langsung buat langsung mati. Nggak bisa. Gue mesti matiin pelan-pelan. Ibarat orang mau apa ya? Gue pernah lihat orang pengen bunuh apa ya? Pengen bunuh binatang apa gitu, gue lupa deh. Yang prosesnya nggak langsung jebret mati. Dia gerak-gerak dulu kayak gitu, tau gak sih lo? Ya, Sorry ya, ini misalkan ada pencinta hewan di sini ya, tapi kan kita pernah lihat gitu loh. Nah, cuman sama kayak gitu, kita matiin nggak bisa sekali. Jebret. Ibaratnya tuh kayak kita ngiris-ngiris pelan-pelan. Bukan 2-3 pukulan, tapi bisa puluhan, bisa ratusan pukulan yang harus kita sakiti daging kita itu loh, pelan-pelan. Nah, ini yang sakit, Ger. Ketika kita marah, kita mau nahannya gimana tuh sakit. Kita berpikirnya negatif, kita berpikirnya jorok, mau berubahnya gimana, kita harus nahan. Aduh, nggak boleh. Itu pun nggak enak, sakit juga. Mata, pikiran, keputusan. Nah, jadi bagi gue pribadi, proses ini yang harus dijalani dengan benar, Ger. Proses ini harus kita benar-benar memiliki integritas sebagai anak Tuhan untuk kita benar-benar mau berubah di proses. Nah, integritas yang harus kuat. Kalau nggak ada integritas, menurut gue sangat sulit, bahkan nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa ya? Yang dibilang Tuhan bilang begini ya, yang kita baca di Alkitab. Yang Tuhan ketemu anak muda kaya, terus disuruh jual hartanya semuanya. Terus murid-muridnya bilang, Tuhan, siapa yang bisa dong kayak gitu? Tuhan bilang, bagi manusia mustahil. Segitu dulu. Artinya apa? Kalau kita mau berubah, benar-benar berubah sampai sempurna seperti Bapa, bagi manusia itu mustahil. Saat kita berusaha sendiri itu mustahil. Melawan daging itu nggak mudah. Tapi once kita melibatkan Bapa di situ, yang akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kan Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Barulah kita bisa sempurna. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah enggak. Kenapa? Karena Allah turut bekerja. Nah, masalahnya di dalam proses ini kita melibatkan Allah enggak? Kalau nggak melibatkan Allah sih, bubar, Ger. iya betul sih. Nah, memang kadang-kadang
mungkin kita sebagai anak muda ya, kita bisa bilang nggak mungkin kita akan sempurna gitu, karena apa yang kita jalankan itu tuh terkadang terlihat gitu ya, mustahil banget Iya, betul. gitu. Nah, eh, gimana bro? Kalau lu pernah nggak mengalami pergumulan itu bro? Wah, banget, Ger. Karena kalau orang nggak mungkin berubah kalau nggak bergumul. Jadi kalau seseorang berubah pasti bergumul. Gue melihat itu atas diri gue sendiri, kepada diri gue sendiri sih. Gue nggak melihat orang lain. Gue melihat itu kepada diri gue karena gue mengalami gitu loh. Ya tadi memantik kandang itu bergumul karena lu bisa memilih kok sebenarnya untuk menyenangkan daging lu sendiri. Lu bisa memilih menyenangkan daging lu atau lu bisa untuk menyakiti daging lo. Jadi benar-benar lu memiliki free will untuk memilih antara dua pilihan itu. Nah, tapi ketika kita mulai memilih itu pergumulan. Aduh, sakit nih. Gue mesti nahan mulut gue buat gue nggak bisa bercanda kasar sama teman-teman gue, bisa gitu kan nih. Nah, kita nongkrong sama anak tongkrongan gitu loh. Mereka mulai nyeletuk hal-hal yang lain yang aneh-aneh, biasanya bercanda yang agak porno-porno gitu loh, yang berbau seks. Kan sebagai cowok-cowok kan nimpalinnya seru. Gue ngomong gitu Iya, kan, karena betul, gue suka nimpalin dulu. Ya, lu juga cowok kan, mungkin lu ketemu punya teman-teman yang seperti itu gitu loh. Jarang, ini jarang dimiliki kaum Hawa nih. Ada Betul, sih, betul. tapi banyak dimiliki kaum Adam nih kan. Kalau Iya. bercanda jorok-jorok kayak nyelutuk kayak enak gitu, kayak enak kayak kalau ngomong gitu loh. Dan Once gua pasti nahan- akan nyeletuk. Nah, cenderung nyeletuk tuh kayak 95% gitu. Iya. Kayak nyeletuknya diem gak seru banget nih gue, anak Betul, tongkrongan mah betul, diem aja betul. kan gitu. Nah, cuman begitu gue mesti menahan mulut gue, nah itu yang aduh banyak banget kita pikirin, aduh kok gue jadi gak seru depan teman-teman gue, kok gue jadi kurang bisa nimpalin bercandaan, kok gue bikin suasana gak bisa makin seru. Itu pergumulan semua. Dan yang pasti nahan mulut gue susah. Aduh kok gak enak, nah itu pergumulan. Nah tapi dengan pergumulan ini, jadi semakin lu bergumul, semakin lu bertahan dari dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, lu akan semakin cepat berubah. Jadi sekarang yang harus kita hidupi jalannya adalah, yuk kita bertahan dalam pergumulan itu. Terus bertahan dalam pergumulan itu agar otot kita makin kuat, Ger. Lu kayak angkat beban, Ger. Bergumul kayak gitu. Lu kayak angkat beban, semakin lu bertahan semakin kuat. Nah, sekarang kuat-kuatan nih. Lu mau lebih ngikutin yang mana nih? Gitu, Ger. Iya, karena kan gini bro, kadang-kadang anak muda tuh gampang gitu ya. Jadi ngikut kata temennya. Biasanya kita nongkrong, ngomong yang ngaco gitu ya. Iya. Terus kita coba berubah nih style. Udah, kita gak mau ngomong gitu. Asik. Gak mau ngomong. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Minggu keempat udah bablas lagi. Iya, bener. Gak kuat. Gue mesti gimana nih? Nah, itu realita yang mesti kita bisa dibilang yang terjadi saat Iya, ini. betul. Semua kita ngalamin sih gue rasa. Iya, betul. Pasti ngalamin. Nah, pertanyaannya tuh gini, gimana sih supaya kita bisa terus bertahan gitu? Karena kan kita bisa dibilang kita ngelawan gitu ya, ngelawan yang tadi lo bilang kedagingan kita nih. Kita matiin, rohnya kita tinggiin. Iya. Gimana tuh bro? Kalau menurut gue kadang-kadang kita nggak cukup untuk bertahan, tetapi kadang kita harus meninggalkan. Kadang kita nggak bisa cuma bertahan tapi harus meninggalkan. Ya. Misalkan ketemu teman-teman nih, nongkrong gitu loh. Ini kasus teman-teman nih. Gue nggak bilang kasus keluarga. Kasus keluarga beda lagi ceritanya. Nggak mungkin lu ninggalin keluarga. Tapi kalau temen lu ninggalin juga nggak masalah. Kasarnya gitu ya. Mereka kagak lahirin lu, kagak ngasih lu makan, misalnya gitu ya. Iya. Lu nongkrong gitu loh. Sebulan tahan. Seminggu tahan. Tadi kata lu. Minggu kedua tahan, ketiga tahan, keempat udah bubar, udah jebol kan gitu. Berarti lu tahu kalau di sini gue bisa bahaya. Berpikirnya bukan gue masih bertahan nih. Ya, for some cases yes. You have to struggle, lu bertahan begitu. Tapi kalau for some cases yang lain, for other cases tuh lu mesti cabut. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yeah. Go ahead, kabur gih. Nah itu kalau buat persahabatan, pertemanan menurut gue gitu, Ger. Karena gue pengalaman juga dalam hal itu. Mau ngomong gue memilih.
Gue milih gue berteman sama siapa, itu pun pergumulan. Jadi yang kita pilih bukan cuma cara bercandanya, tapi mundur dulu dikit. Teman lu siapa? Karena teman lu siapa mempengaruhi cara bercanda lu. Kalau lu ketemu teman bener, lu gak perlu bergumul dengan berat dalam hal bercanda yang jorok. Iya, iya. Karena lu kalau ketemu teman yang bener, yang bisa diajak berpikir untuk yuk kita sempurna, yuk kita masuk surga sama-sama yuk, kagak mungkin bercandanya yang ngebokep. Karena berpikirnya sama. Nah, sebisa mungkin kita main aman kalau menurut gue. Bukan berarti kita kabur dari pencobaan, bukan kabur Ya, ya. dari pelatihan pros itu ya, no ya. Tapi sebisa mungkin yuk kita amankan diri kita, karena bakal banyak hal yang harus kita bereskan ke depannya. Bukan cuma cara kita bercanda, tapi cara kita pakai duit gimana, cara kita menggunakan kebiasaan keputusan jabatan kita gimana. Oh, ini kan PR lagi. Jadi Ya, lepasin yang bisa lo lepasin, dan lawanlah face it, anything yang lu mesti face it gitu. Tapi kan kadang-kadang gini bro, ketika kita dalam satu komunitas misalnya, dibilang komunitas yang quote and quote yang di luar Kristen lah gitu ya. Oke. Ketika kita sudah bergumul gitu ya, kita nggak mau join kayak gini nih. Kita mundur. Ternyata mereka bisa dibilang ngeh gitu ya. Lo ini nih sombong sekarang, lo udah gak mau berteman lagi sama kita nih, lo belagu lo gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena kan bisa dibilang harusnya kita bawa dampak buat mereka. Sedangkan yang harusnya kita bawa dampak, tapi kita malah menjauh dari mereka. Iya. Gitu, Aha. bro. Ada dua hal ya. Yang pertama mengenai berdampak, yang pertama mengenai meninggalkan teman, dianggap nggak seru. Yang kedua tadi berbicara mengenai berdampak. Ada dua kasus di sini ya. Kalau yang pertama mengenai meninggalkan teman ya, gue akan punya satu sikap, satu kalimat dan dua kata. Satu sikap, satu kalimat dan dua kata. Bodoh amat. Kalau gue begitu. Iya. Kalau gue pribadi, kenapa? Yang pertama tadi, kalau mungkin dia sama hidup kita nggak terlalu memiliki dampak apapun, sekedar pertemanan mungkin teman cerita, teman curhat maybe dulunya ya Ger ya. Iya. Tapi saat gue udah memilih Tuhan, saat gue udah memilih untuk gue mau ikut Yesus dengan segala macam resikonya, berarti resikonya pun adalah gue harus meninggalkan orang-orang yang dimana saat gue nongkrong sama mereka Tuhan gak nyaman. Gue mau cabut. Kenapa? Karena gue harus lebih membela perasaan Bapa gue di surga daripada membela perasaan gue. Dan gue harus lebih membela perasaan Bapa di surga daripada perasaan mereka yang gak pernah mikirin perasaan Bapa di surga. That's it. Asik. Habis kalau gue udah cukup di situ udah. Jadi kalau Iya, soal iya. peninggalan pertemanan, tapi tergantung kasusnya ya. Tapi buat Iya. kasus-kasus yang tadi misalkan di luar kebenaran, teman-teman yang luar kebenaran, even Kristen juga di luar kebenaran juga sangat banyak gitu loh. Iya, betul. Teman Kristen yang kalau bercanda juga jorok, kasar segala macam, memberikan pengaruh nggak bener, banyak banget. Ini gue tinggalin. Karena itu teman kita jadi bukan mereka yang cuma beragama Kristen, tapi mereka yang bisa diajak seperjuangan. Jadi kalau misalnya diajak seperjuangan sih Gar, bye. Gue nggak masalah. Kalau gue pribadi kita harus keras. Nah itu yang pertama. Yang kedua kalau berbicara mengenai dampak. Tuhan katakan gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu tandanya kita harus meninggalkan atau berdiam. Dengan istilah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pesan apa yang ditaruh di situ? Ya lu jangan gaul buruk dong. Kan basically sebenarnya gitu kan. Simple as that sih. Simple as that. Ya berarti gue jangan gaul sama orang yang memberikan gue pengaruh gak baik, yang sampai merusak kebiasaan gue. Merusak kebiasaan ada artinya adalah merusak pola pikir gue. Merusak kebiasaan gue. Kebiasaan itu kan something yang terbangun dengan waktu yang gak sebentar. Kebiasaan butuh waktu buat membangun sebuah kebiasaan. Nah kalau hubungan lu sama seseorang sampai merubah kebiasaan, berarti lu sangat dalam hubungan sama orang-orang ini. Pasti. Misalkan lu waktu dulu pacaran, lu jarang bangun pagi, bangunnya siang, begitu pacaran lu bangun pagi. Itu kan merubah pola, merubah cara berpikir, merubah cara hidup. Nah ini kan sebuah hubungan yang sifatnya dalam, tentu dalamnya sampai ke perasaan kita, ke dalam hati kita, ini orang spesial banget. Nah yang kayak gitu-gitu bisa merusak kebiasaan yang baik. Nah gue balik lagi ke dampak tadi ya, lebih ke berdampak kayak gimana? Dampak.
Kalau Tuhan nyuruh gue cabut, memilih pergaulan yang benar, gue akan cabut. Tapi kita berdampak gimana? Berdampaklah di tempat di mana Tuhan menaruh lu. Bukan di tempat di mana lu nyaman dengan teman-teman lu dan lu pengen berdampak. Sebenarnya di kedalaman hati adalah lu nggak bisa ninggalin mereka. Iya. Sebenarnya di kedalaman hati yang terdalam, gue nyaman sama mereka. Mereka emang gue tahu ngomongnya beres, tapi seru. Ya kan kadang-kadang orang yang ngomongnya nggak beres justru seru. Iya. Seru dik bercanda, konyol, bercanda, ketawa mulu sampai pagi. Kita dari malam sampai pagi ketawa mulu. Dalam kedalaman hati, gue harus bisa nyelamatin mereka nih. Yakin loh. Gitu sih, Gir. Karena kalau kita lihat ya sekarang ya, banyak banget yang punya pikiran gini. Contoh paling sederhana. Gua pacaran misalnya Yoi. dengan orang yang beda keyakinan lah ya, beda keyakinan. Gue still yakin nih, gue yakin nanti dia nih akan ikut ke gue, gitu. Tapi ternyata terkadang ada beberapa orang yang bukan dia yang ikut, tapi Kita ngikut. itu orang yang ikut. Iya benar-benar. Gitu ya bisa dibilang, kita juga bilang harusnya kita berdampak, malah kita yang terdampak gitu kan ya. Iya, terdampak. Iya benar. Iya makanya kenapa gue tanya ini, kayaknya penting banget buat teman-teman dari Sanctuary itu tahu gitu, bahwa yang tadi lo bilang tuh bener banget, bahwa belum tentu kita ditaruh di tempat tersebut Iya. untuk menjadi dampak. Mungkin bahasa simpelnya gini sih, Gir. Jangan sok pahlawan Ya. aja. Nah ya, Jangan sok pahlawan, jangan sok jagoan lu. Atau- Kalau Tuhan gak nyuruh lu ke sono, lu gak usah kepedean, kayaknya lu Tuhan ngirim lu. Belum tentu, bos. iya Tuhan bisa jadi ngirim orang lain atau memang mereka belum tentu. Mereka udah benar-benar menolak abis. Dan lu mau ngapain di situ? Akhirnya lu yang terdampak, kayak kata lu bilang, Gir. Iya, Mending lu cabut. iya. Mending lu cabut. Gitu sih kalau gua. Iya, bener banget. Nah, kadang-kadang gini bro, sekarang tadi kan kita bicara tentang a chance to change, kita mau berubah nih. Ada kesempatan kita berubah. Tapi terkadang tuh kita gagal, kita jatuh. Maunya sih kita menjadi lebih baik, tapi ternyata kita nggak jadi lebih baik. Nah, menurut lo gimana cara? Karena gini, banyak orang-orang yang gue pengen berubah, tiba-tiba nggak jadi berubah gitu, dan terus dia stres, mereka ada yang bunuh diri, atau yang jadi orang, bisa dibilang orang gila, dan lain-lain gitu. Nah, apa sih yang harus mereka lakukan? Itu kasusnya banyak sih, Gere. Karena berubah itu dalam setiap mindset orang berbeda-beda. Ada yang mungkin kalau sampai ke kasus bunuh diri ya, mungkin dia udah sampai ke titik kepahitan, entah sama keluarga, jadi dia mungkin nggak bisa merubah mereka, ataupun misalnya gue nggak tahu, kasus kan banyak banget ya. Betul. Nah tapi kalau perubahan yang sampai bikin orang depresi ya, itu kalau menurut gue sih gini loh, perubahan yang sampai ke titik depresi kan berarti something yang berat banget ya, yang berat yang dia pun struggle nggak bisa. Misalnya ini non rohani ya, ini sifatnya jasmani ya. Iya, rohani juga sebenarnya, jasmani kita sih. Kasus mau turunin berat badan deh. Banyak orang stres nggak bisa turunin berat badan, Ger. Iya. Iya, itu ini yang ini nggak usah ngomong kekristenan ya, yang sifatnya teologis ya. Ini sifatnya badan kita sendiri deh, jasmani kita deh, berat badan deh. Banyak banget orang yang stres nggak bisa berubah. Aduh, berat gue tetap kayak 90, stres gitu. Stres banget. Banyak juga cewek-cewek yang berarti udah 60, udah bagus badannya, tapi pengen jadi 50. Banyak banget. Kalau cowok-cowok kayak 80, ya udah begini aja gitu ya. Cowok-cowok kayak gitu ya. Tapi kalau cewek-cewek beda nih. Berarti anak 5 kilo kayaknya kayak dunia hancur gitu. Iya. Bingung deh gue bersyukur berat 60, gue dulu 115 aja kan. Nyantai-nyantai aja gue. Bisa godain sana sini. Dulu gue begitu, gue pikir. Nah, itu perubahan yang kayak gitu tuh harus didukung bukan cuman keinginan doang, tapi butuh lingkungan, sama tekad, sama lingkungan, tekad, sama mindset. Nah itu dibutuhkan. Jadi perubahan itu nggak bisa cuman perubahan yang sebenarnya gue pengen berubah nih. Nah, once lu pengen berubah something, ini nih what's next? Ada lagi lingkungannya, lu pilih nggak? Lingkungan
mindset lu seperti berubah. Terus misalkan soal makan, gini, kita punya banyak cara untuk menghack otak kita nih. Ini contohnya makan aja, karena gue udah berjuang untuk kurus kan, Ya. tahun 2 tahun kemarin kan. Misalnya gue pikir, gue pengen makan Indomie nih kan, Indomie telur kornet kan, aduh enak Wah. banget nih malam-malam dulu lagi kan kelaparan ya, aduh pengen makan Indomie nih. Tapi di otak gue enggak, ntar waktu kurus gue bisa makan kok. Ntar ada waktunya gitu, jadi nggak pikir, aduh gue kurus, gue sama gue ini nggak bisa makan nih. Itu agak berat. Ini pengalaman gue pribadi, karena itu nggak tahan, gue bisa makan kok. Ada cheat day nanti hari lusa, gue punya 2 kali cheat day, gue bisa makan di sini. Mindset lu rubah nih. Nah itu jadi ada cara kita menghack proses itu untuk kita bisa mengikuti diri kita bisa mengikuti gitu loh. Itu mengenai tadi berat badan contohnya ya. Kalau kita Ya. ngomongin tentang perubahan, tentang menjadi sempurna seperti Bapa, itu juga begitu, Ger. Dibutuhkan mindset yang berubah. Karena kalau mindset nggak berubah ke arah mana nih? Begitu dulu. Misalnya seseorang, ini kita konteksnya seperti Bapak ya, seperti Kristus ya. Ya. Orang Kristen. Pelayanan di gereja sekian lama, Kristen dari lahir. Oke, gue harus berubah. Apa yang masih gue rubah? Karakter apa yang masih gue rubah? Dia masih tahu nih. Pertama, oke, misalkan dalam hal emosi deh. Gue emosi nih. Gue gimana caranya nih supaya bisa ngerubah emosi? Kenapa? Ini dulu dari dulu, Gar. Kenapa aku harus berubah emosiku? Jawabannya adalah agar aku menjadi seperti Kristus pasti. Jadi udah tahu nih. Jadi kita memiliki proses cara berpikir lu yang benar. Caranya gimana? Kita masih berpikir aku anak Allah. Aku harus menjaga martabat sebagai anak Allah. Itu dulu kita bangun tuh. Kita bangun itu dulu. Nah begitu emosi, begitu pas lagi di momen kita di jalan diserempet gitu loh. Dulu gue gini, gue ngitung dulu 10 detik di mobil. 1, 2, 3, 4. Ini usaha gue supaya gue sabar. 5. Pas 10 turun, lu lebih tenang dibanding langsung jebret lu turun, lu bisa 10 orang. Iya. Kita langsung hitung 10 detik bisa. Nah, jadi memang untuk berubah itu kita harus menyadari apa yang masih gue rubah. Caranya seperti apa? Tapi yang paling mendasar adalah apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata Alkitab. Sehingga lu tahu mana kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna. Itu yang pertama. Kedua apa? Pertemuan dengan Tuhan setiap hari, Ger. Kenapa itu penting banget pertemuan dengan Tuhan? Gini, kita pernah ngerasain gak sih saat kita ketemu Tuhan ya? Saat kita ketemu Tuhan, kita bisa nyanyi gini. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Saat kita doa kayak gitu malam-malam gitu loh, kita bisa merasakan, aduh ada hadirat Tuhan nih, kan gitu. Aduh, ada Tuhan nih, ada Bapa di sini nih. Nah, kalau kita memiliki jam-jam pertemuan dengan Tuhan yang kalau menurut gue 30 menit itu minimum sekali lagi untuk ketemu, untuk waktu yang kita sediakan untuk bertemu dengan Tuhan, minimum 30 menit ya. Kita harus bisa membawa atmosfer, kita harus bisa membawa apa ya, nuansa apa ya, kerajaan Allah itu kemanapun, gak cuma 30 menit. Karena 30 menit itu cuma trigger untuk 24 jam kita bersama dengan Tuhan. Karena kalau lu cuma 30 menit dan sisanya suka-suka sendiri, gak bisa ketemu Tuhan juga. Iya. Tapi 30 menit dengan 30 menit harusnya spesial. Harusnya berharga banget sampai ini kita bisa bawa. Kita di mobil pagi harus kita bangun, yuk kita berdoa ketemu Bapak thank you buat semalam. Kita ketemu Bapak dulu sebentar 10 menit gak apa-apa. Tapi ini kita bawa. Kalau kita di jalan, Bapak aku mau tetap dalam hadirat-Mu Bapak. Kita di kantor, di kampus, aku mau tetap dalam hadirat-Mu Bapak. Ini kan menjaga diri kita lebih benar, Ger. Jadi semua itu berkaitan dengan firman, cara berpikir kita rubah, pertemuan dengan Tuhan. Miss out satu, susah. Percaya sama gue. Karena gue pun struggle di situ. Gitu, Ger. Iya. Berarti memang pola pikir kita dulu harus berubah ya, bro ya. Nah, Iya, betul. sekarang gimana kita tahu kalau kita tuh udah berubah sih? Kadang kan kita juga Susah. udah berubah belum ya? Gue udah berubah belum ya? Gimana cara kita tahu apa? Aduh, kayaknya gue makin lama makin gak bener nih. Kayaknya makin lama gue makin gak jaga-jaga nih. Nah itu gimana tuh?
Kalau kita bisa membaca perubahan kita menjadi negatif, harusnya kita pun bisa membaca perubahan kita untuk ke lebih yang positif. Harusnya kita bisa. Kenapa kita nggak nyadar? Karena mungkin kita nggak berubah. Tapi kita berharap berubah. Tapi kita men-skip proses itu. Belajar kebenaran, memiliki cara berpikir yang benar, ketemu Tuhan. Tanpa 3 hal ini, kita cuma ngarap doang. Kita cuma ngarap doang. Karena Alkitab juga mengatakan gitu. Banyak yang orang yang berusaha tapi nggak semua bisa. Gitu loh. Banyak orang berusaha tapi nggak semua bisa. Kenapa? Karena cuma ngarep. Banyak orang cuma pengen ngarep doang. Aku mau berubah nih. Gue harus berubah nih. Kan semua kita juga pengen jadi lebih baik. Gak ada yang pengen jadi brengsek sih. Ya. Gak ada yang nonton ini semua nih teman-teman dari dari Sanctuary nih. Yang apa ya? Yang pengen gue pengen makin jadi brengsek ini, pengen jadi beranda. Enggak. Pokoknya semua pengen rata gitu. Itu udah naluri untuk menjadi pribadi yang makin baik. Itu udah naluri manusia. Tetapi kalau ini nggak didukung oleh 3 hal tadi, sorry guys, lu ngarep doang, tapi lu nggak berjuang di situ. Lu ngarep doang, tapi lu nggak berjuang di situ gitu loh. Jadi memang perubahan itu harus kita sadarin, nggak bisa nggak. Harus kita sadarin. Sampai gini loh, kalau lu nggak menjadi perubahan, lu something wrong. Lu harusnya sadar kayak, dulu gue emosi sekarang enggak. Harusnya lu sadarin. Tentu perubahan kecil mungkin kita nggak sadar. Tapi yang kita mau kan perubahan besar, bukan kecil. Kalau kecil yang nyadar biasanya keluarga dekat, teman dekat, keluarga inti. Misalnya lu punya istri, ya itu pasti bisa ngerasain, pasti bisa, yakin gue. Bonyok lu bokap nyokap pasti bisa. Tapi kalau perubahan kecil ya lumayan sih, bagus sih. Tapi kita harapkan kan perubahan besar. Karena menjadi seperti Kristus itu sebuah langkah perubahan yang sangat amat besar. Yang harusnya bukan orang lingkungan lu doang yang tahu, tapi orang jauh lu pun bisa tahu. Sampai diri lu pun sangat menyadari perubahan lu dan mensyukuri, bukan jadi songong karena lu udah berubah jadi baik. Kayak orang berubah nih. Dari dulu gue 115, gue turun 5 kilo. Orang gak bakal nyadar. 115 ke 110, orang kagak bakal nyadar, Ger. Cuma 5 kilo. Tapi saat ini, bukan sombong ya teman-teman ya, bukan sombong ya, tapi gue bener-bener ngerasain juga. Saat gue turun mau almost 40, mau 40 kilo. Gue melihat gue di kaca, baju gue semua udah kendor. Itu perubahan yang besar. Sekali lagi sorry, bukan sombong mengenai berat badan nih. Maaf nih buat teman-teman yang mungkin masih berjuang mau kurus, guys, semangat semua. Gue mendukung. Itu benar-benar harus kita sadarin gitu loh. Jadi memang harus perjuangan kita memang harus jauh sih dan keras sih, Ger. Gitu. Iya, betul. Setuju banget. Nah, bro, sorry nih, gue rada balik. Biasa nih kan anak-anak muda ya, mereka cuma mikir gini, hidup gue cuma sekali. Kita kan tadi nih bicara tentang a chance to change, kesempatannya. Hidup gue cuma sekali nih. Jadi udah, nikmatin aja hidup gue. Perlu berubah? Ya lihat nanti. Perlu lebih dekat sama Tuhan? Oh, gue masih banyak waktu kok. Nanti aja. Nah, apalagi anak-anak muda yang bisa dibilang umurnya masih remaja tuh, yang masih punya gejolak muda, sadar. Yang umurnya masih 14, 15, sampai sekitar 20 gitu ya, 25. Yang mereka masih, gue masih hidup bisa lama nih. Jadi sabar-sabar dulu, berubah mah nanti aja. Yang penting gue mau nikmatin dulu. Nah, gimana bro, menurut lo bro? Aduh, teman gue yang mati muda banyak. Gimana ceritanya? Itu apa ya? Teman gue juga mikir gitu sih, Ger. Iya, bukan teman, beberapa orang. Tapi menurut gue tuh sebuah apa ya? Jawaban yang gak mendasar. Itu jawaban yang gak mendasar yang hanya sok berpikir positif dan gak mau berubah. Itu basically gak mau berubah. Karena, alasan doang berarti ya? Alasan doang, kenapa? Karena dia menyadari kekurangan dalam diri dia. Dia gak menjadi kekurangannya. Karena kalau orang menyadari kekurangannya dan tahu itu something harus dirubah, kekurangan yang fatal kalau gak dirubah, dia pasti berubah kok otomatis. Kenapa gak berubah? Ininya belum berubah. Kalau ininya gak berubah, dia gak belajar firman dengan benar, dia gak pernah ketemu Tuhan yang harusnya menuntun, yang memberikan rohnya untuk menuntun kepada segala kebenaran, dia gak tahu mana benar mana salah. Apalagi dunia mengajarkan yang salah dan menjadikan itu sebagai something yang benar di mata dunia, di mata orang banyak.
Nggak bisa. Jadi dia harus tahu dulu apa yang harus kurubah gitu loh. Jadi kalau bilang bro atau Kak Gary atau Ko Epan, ini umur gue masih panjang ya, gue bilang lu ngomong gitu nggak ada dasarnya, emang lu tahu umur berapa ya? Coba panggil dukun paling hebat di dunia nih, lu kasih tau, lu temuin gue dan tuh dukun, kasih tau gue lu mati kapan, gue mau tahu. Ya. Bisa jawab nggak? Nah itu kan gimana coba, nggak ada yang tahu Ger, nggak ada yang Iya, tahu. iya. Nah sekarang kalau kita nggak tahu, kenapa kita berani? Karena orang nggak berpikir resikonya itu kekal. Resiko yang harus dihadapi ini kekal sifatnya. Ya neraka. Yang sifatnya kekal. Harusnya kalau lu menyadari hal ini, lu harusnya takut. Iya. Tapi banyak gereja ngajarin apa? Lu ke gereja Tuhan sayang sama lu, tenang aja lu masuk surga. Kan gila. Lo aman aja. Amannya masuk surga, padahal di luar ngantuk kalau bercanda. Gila lu monyet lu, sialan lu monyet lu. Begitu ke gereja, nangis-nangis, tenang Tuhan sayang sama kamu. Besok keluar lagi, monyet lu. Terus ngerasa Tuhan sayang sama gue. Ya Tuhan sayang sama lu sih, tapi ada waktu Tuhan melupakan lu. Nah ini yang orang nggak nyadar, Ger. Karena itu pentingnya komunitas seperti ini buat apa? Ya. Buat ngasih orang sebuah paradigma berpikir yang baru, sudut pandang baru akan apa? Akan afterlife, kehidupan setelah mereka cabut nanti, setelah mereka mati gitu, Ger. Jadi masih kita lurusin kalau orang ngomong gitu, lu nggak ada dasarnya dan lu harus tahu harus mati kemana. Gini loh, lu jadi rohani pun ruginya apa sih? Gue berubah, terus apa ruginya? Ya enggak, kayaknya nggak keren. Apa nggak kerennya dari rohani? Apa lu berpikir rohani itu mesti pakai jas kemana-mana terus ketemu orang haleluya bahasa roh? Kan kagak. Rohani itu berbicara mengenai sikap hati yang isinya pengabdian kepada Bapa. Dan kalau lu udah bersentuhan dengan Bapa secara langsung dan lu mencintai dia secara penuh, secara gila-gilaan, secara ekstrim, lu nggak mungkin takut kehilangan siapapun, lu nggak takut kehilangan apapun. Kenapa? Karena yang lu butuhkan dan yang bisa lu genggam tangan cuma satu, Tuhan. That's it. Nah kita harus membawa banyak orang, terutama teman-teman kita, anak-anak muda nih, generasi kita, untuk apa? Untuk berpikir ke arah sana, Ger. Karena kalau nggak kita yang men-share, siapa lagi? Dunia nggak mungkin men-share itu, sampai mati dunia nggak mungkin men-share itu. Karena hal itu yang iblis nggak mau kita tahu. Iblis ngasih lo ke gereja, tapi iblis nggak mau lo tahu hal ini. Nah gitu, Ger. Karena itu pertemuan gini sih buat gue mahal banget sih, Ger. Iya. Ini menarik banget ya tadi lo bahas deh. Ketika ada orang yang bilang, oke, gue rohani gitu ya, tapi gue di luar tuh masih ngomong ngaco, masih ngomong yang gak benar, ngelakuin yang gak benar. Nah kan ya bisa dibilang sekarang lagi beredar yang, Tuhan ngampunin gue kok. Gue ngelakuin apapun, gue berdosa, gue ngelakuin hal ini, Tuhan udah ampuni gue. Iya. Jadi sekarang kan kadang-kadang orang juga, iya sih, Tuhan ampunin lo, tapi kenapa lo ulang terus gitu? Karena di pikiran dia tuh cuman gini, gue udah diampuni, jadi kalau gue buat hal yang gak bener, no problem. Nah itu gimana tuh bro? Itu lagi banyak, lagi bisa dibilang lagi happening nih. Ya itu karena, sorry ya, itu kesalahan banyak pembicara sih. Ya gue gak nyebutin nama ya, Ger. Iya. Karena mungkin gak etis. Betul. Tapi bukan mungkin, emang pasti gak etis gue nyebutin nama sih basically. Cuman itu pengajaran yang gak bener sih. Lu gak membuat seseorang untuk berjuang untuk mengejar kesempurnaan seperti Bapa, memasuki kehidupan yang berjalan dalam kehendak Bapa. Dan lu cuman bilang tenang, lu masuk surga, lu udah diampunin tanpa diikuti oleh perubahan. Itu gila sih. Yes. Itu sebuah perubahan yang itu sebuah pertobatan yang tidak bertanggung jawab. Pertobatan yang tidak bertanggung jawab adalah pertobatan yang tidak diikuti oleh perubahan. Ini yang membahayakan. Yang bertanggung jawab ya bro. Iya betul. Perubahan yang bertanggung jawab. Karena orang-orang pada mikirnya, ya udah, gue aman lah, gue udah diampuni. Karena ya rata-rata gitu sih, Ger. Iya. Ya makanya supaya gue bahas ini supaya kita teman-teman Sanctuary juga paham bahwa nggak semudah itu, karena kan bisa dibilang kita harus kerjakan keselamatan kita, betul ya?
Ya dengan takut dan gentar lagi Takut dan kan. gentar Dengan lagi. takut dan gentar lagi. Berarti ya bisa dibilang tidak semudah itu. Iya, makanya nonton ini nih, kalian guys yang nonton ini, kalau lu ngerasa diampunin, kalau lu nggak berubah sih lu kurang ajar ya. Lu nggak ada bedanya sama orang agama lain, bos. Kan lu tobat. Karena lu Kristen nggak diikuti perubahan, lu bukan Kristen, bos. Ini gue ngomong buat yang di situ Ger, bukan ngomong Iya, iya, Ger. iya. Ini gue ngomong buat teman-teman yang nonton ini ya. Buat Iya, iya, buat iya. teman-teman yang nonton kita. Jadi kalian kalau nggak berubah kan kurang ajar. Kalian tuh menyanyiakan kematian Tuhan di kayu salib dan kalian membunuh ini 2 kali. Karena dia mematikan, karena engkau mematikan, karena dia udah mati buat kita di kayu salib, dan kalian mematikan dia dalam diri lu. Karena lu nggak mengikuti kehendak dia, itu sama aja lu mematikan dia. Jangan, lu jahat kalau kayak gitu. Jangan. Yuk sama-sama berubah Iya. ya semua. Gitu Gar. Oh, oke, brother. Gila, seru banget sih asli. Soalnya ya bisa dibilang memang kesempatan kita untuk berubah tuh bisa dibilang pendek ya. Kan Hmm. hidup kita cuman yang sering Paras omong 70 sampai 80 tahun kalau kuat. Iya. Sekarang pun nggak tahu nih sampai berapa. Iya, Gary sama gue udah 32. Gimana Gary Iya. kita Gary? Tahunnya 33 kita Gary. Tahunnya 33 Iya, kita ya. tahun ini 33 kita. Gila, aduh udah kepala 3 lagi pusing. Iya, kan semakin bukan panjang umur ya, pendek umur ya. Iya, pendek umurnya. Harusnya gitu lagunya sebenarnya sih. Iya, iya. Iya, semakin pendek. Artinya juga kan kesempatan kita juga makin sempit. Sedikit. To be honest, kita berdoa juga buat teman-teman kita yang kehilangan di pesawat ya. Oh, Itu Sriwijaya Air ya. WCR buat Shocking keluarga. sih, shocking banget sih gue. Itu shocking banget sih, shocking Parah. banget. Iya, maksud gua kita nggak tahu, mungkin itu bisa terjadi sama kita, betul ya? Iya, betul. Mungkin bisa terjadi sama kita atau keluarga kita. Ya, jadi memang balik lagi kesempatan kita itu pendek banget. Oke, bro. Belum ini Ger, belum yang gempa Ger. Ah, Gempa, iya, benar. banjir. Betul. Yang di mana di Sulawesi ya, di Mamuju, Sulawesi banjir. Kalimantan. Iya. Iya, makanya Makanya deh. yang dibilang juga semakin hari nggak semakin baik ya, bro ya. Iya. Aduh, mantep banget yuk kita obrolan kita hari ini. Bro, satu lagi bro, jadi pertanyaan gue. Apa nih? Mau 10 lagi juga nggak apa-apa, Ger. Sebenarnya satu lagi ini nih mungkin bisa diperdalam ya. Tadi lu udah nyebutin. Nah, gimana sih kita udah mau berubah? Gimana cara supaya kita stay constant sampai Tuhan datang? Gimana tuh bro? Tetap nggak lepas dari 3 hal tadi sih, Ger. Ya. Yang pertama itu, ya, yang pertama pasti belajar firman dan ketemu dengan Tuhan. Belajar firman Yes. tanpa ketemu dengan Tuhan, lo akan menjadi orang yang sangat mudah menghakimi orang. Jadi orang yang apa ya, kayak orang Farisi ntar lama-lama. Lo tau banyak ayat, tau banyak doktrin, tapi nggak ketemu Tuhan, lo akan jadi kayak gitu. Kedua, kita harus tadi pertemuan dengan Tuhan yang juga harus erat ya. Pertemuan Tuhan setiap hari itu harus erat. Kemudian yang ketiga itu adalah pergaulan. Aduh, itu sangat penting, Ger. Pergaulan itu sangat amat penting. Jadi dengan siapa bergaul lo akan menjadi seperti mereka. Dan jangan takut lu nggak bergaul sama siapapun gitu loh. Karena kalau lu bergaul sama Tuhan dan lu benar-benar bertemu dengan Tuhan setiap harinya, lu nggak peduli kalau lu nggak punya teman. Karena kenapa gue ngomong gini? Karena gue pun udah mengalami, Ger. Bukan gue ninggalin teman-teman gue ya, enggak. Tapi memang saat gue ketemu Tuhan, gue tahu teman mana yang membuat spirit gue nyaman, yang membuat roh yang ditempatkan dalam diri gue tuh nyaman. Karena itu sebenarnya kalau orang udah ketemu sama Tuhan, Ger, itu nggak harus milih teman, nggak harus disuruh bonyoknya kalau lo jangan gaul sama dia, jangan gaul sama dia. Iya, untuk umur tertentu yes, gue setuju karena mereka masih labil, masih belum bisa memilih. Tapi kalau udah mulai dewasa, umur 24, 25, itu kalau udah bertemu dengan Tuhan, spiritnya menyatu dengan Bapa ya, itu teman yang nggak beres dia pun nggak nyaman. Karena itu kalau orang yang gaul sama anak yang nggak nyaman tapi tahu firman, gue ragu nih. Harusnya lu sakit.
Roh lu rasa sakit lo gaul sama mereka. Orang bercanda jorok, lu nahan, terus lu nyaman. Nggak mungkin. Spirit lu kan bertentangan. Ya. Akan bertentangan. Nah karena itu bertemu dengan Tuhan, kebenaran firman, sama dua hal ini paling mendasar banget. Kedua, teman, pilih gaul teman yang benar. Ayo konsisten baca-baca buku yang benar. Sosial media coba perhatiin. Ya gue juga buka TikTok sih. Gue juga buka ya TikTok lah yang paling sering gue buka akhir-akhir ini. Ya Instagram udah pasti, Twitter juga buat baca-baca berita. Tapi saat lu ketemu yang aneh-aneh, apalagi di TikTok ya terutama ya, begitu lu scroll lu ketemu FYP for your page gitu-gitu terus ketemu yang aneh-aneh, lu harus skip sih. Lu harus skip. Banyak anak-anak muda lagi ya. Oh iya lagi lah. Sekarang Instagramnya deh. Kalau lu search nih, Ger, itu muncul yang kadang-kadang bisa ada yang seksi muncul. Padahal lu nggak pernah search mereka nih. Ya. Itu muncul satu aja lewat. Nih kadang kalau orang nggak nahan nih, orang pengen klik aja. Ya kenal namanya nggak pusing, yang penting tuh lihat badannya. Kan orang begitu. Kayaknya hiburan aja sebentaran. Even cuma sekedar, wah cakep ya gitu doang. Nah itu mendingan lu jangan. Ya. Jadi benar-benar lu mesti menjaga diri lu dalam kekudusannya Allah sih. Segala yang harus lakukan tuh harus menyenangkan Bapa sih. Baru kita bisa berubah. Yes. Kita bisa berubah gitu, Ger. Oke. Thank you, brother. Oke, bro. Ada kata-kata penutup buat teman-teman Sanctuary? Waduh, gila. Kayak penutup gue udah banyak dari tadi nih. Udah banyak ya? Udah buka tutup nih, bukan tutup doang. Udah buka tutup. Pesan terakhir. Pesan terakhir ya. Sanctuary. Teman-teman, buat yang lagi dengerin kita, sama sekali nggak ada ruginya kalau lo berjuang. Sama sekali nggak ada ruginya untuk lo berjuang. Kenapa? Karena yang lo bela itu raja di atas segala raja. Pribadi yang bisa lo andalkan even dalam kematian. Karena siapa dan apapun di dalam dunia ini nggak ada yang bisa diandalkan ketika kita dalam kematian. Tapi hanya pribadi yang bisa kita andalkan. Karena itu kita andalkan dia, kita bergantung, kita benar-benar menyenangkan hatinya. Bukan cuma ketika kita lagi dalam kesusahan atau ntar tunggu mati. Jangan, kalau tunggu mati udah lu telat bos, udah gak bisa. Tapi ketika kita masih bernafas, kita masih punya energi, kita masih punya tenaga, yuk senangkan dia. Pilihlah segala hal yang menyenangkan hati dia. Kalau lu punya pacar yang gak beres, yang mungkin beda agama, lu tinggalin dia. Karena lu cuma dua, kalau lu ninggalin dia atau lu ninggalin Tuhan. Sama dengan teman-teman lu ninggalin teman-teman lu atau lu ninggalin Tuhan. Sama dengan kebiasaan buruk lu mau nyaman dengan kebiasaan lu, tapi satu sisi lu bikin Tuhan gak nyaman, atau mau sebaliknya. Jadi teman-teman, setiap pilihan itu ada risiko, dan kalian masih memiliki a chance to change selama lu bernafas. Jadi selama lu bernafas, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk lu untuk berubah. Dan jangan kita main-main sama kesempatan ini, karena we never know sampai kapan kesempatan ini. So teman-teman, kita sama-sama berjuang. Di sini ada Sanctuary juga, komunitas pemuda yang juga pasti mau ngajak kalian berjuang. Ada banyak pendeta-pendeta yang baik, hamba-hamba Tuhan yang baik juga di sini yang mau mengajak teman-teman berjuang. Dan yuk sama-sama berjuang teman-teman, kalian gak sendirian. Kalian juga punya gue juga di sini yang yuk kita sama-sama berjuang sama-sama. God bless ya semua. Thank you, brother. Thank you, Ger. Aduh, thank you so nih udah much. ngundang gue nih. Thank you nih. Iya dong. Senang. Jangan bosan-bosan ya. Enggak bosan nih. Sekarang dong bosan nih, ntar enggak. Bercanda. Oke, bro, boleh tutup dalam doa, bro? Oke, mari kita berdoa yuk. Teman-teman yang di rumah juga berdoa ya. Yuk kita hargai Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang sangat menolong kami, untuk menuntun kami agar kami menjadi semakin sempurna seperti-Mu ya Bapa. Kami sungguh menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau diproses selama kami memiliki kesempatan untuk berubah ya Bapakku. Ajari kami untuk taat, untuk memiliki integritas yang kuat. Dan kami juga menyerahkan masa depan kami dalam tangan-Mu Bapa. Keluarga kami, pendidikan kami, jodoh kami kelak, pekerjaan, apapun itu dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi thank you banget ya brother. By the way, Thank you. buat teman-teman, jangan lupa ikutin terus ibadah Sanctuary setiap hari Minggu jam 1 di YouTube GSKI Sleepy.
Dan ada juga ibadah home kita setiap hari Selasa. Oke, jam 8 malam, biasanya kita via Zoom. Nanti kalau mau linknya atau mau ikut join, nanti bisa DM atau kalau punya nomor kita, bisa kontak kita. Oke, jangan lupa juga follow IG kita di sanctuary.gski. Oke, see you next week, guys. Bye. God bless you God bless. God all. bless.